Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa, saat ini kita telah memasuki bulan Maret, bulan yang ketiga di tahun 2021. Bukti tanda kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk kita, walaupun mungkin saat ini kondisi kita belum pulih sepenuhnya karena COVID-19. Penyadaran kita akan status yang kita miliki saat ini sangatlah penting untuk kita dapatkan. Karena status yang kita miliki di hadapan Allah, itu yang akan memberikan kepada kita iman yang teguh dalam kita menghadapi berbagai macam masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita menyadari status yang kita miliki saat ini di hadapan Allah? Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Allah, memiliki status sebagai anak-anak Allah. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 14-17 yang berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Penyadaran status sebagai anak-anak Allah akan memberikan kepada kita keberanian untuk percaya bahwa kita akan menerima setiap janji-janji yang telah Allah berikan atas hidup kita. Namun, yang sering kali kita lupakan bahwa sebelum janji Allah tergenapi di dalam kehidupan kita, ada bagian yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita siap untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Menderita dalam hal ini bukan sekedar menderita fisik, tetapi menderita ketika kita menukarkan keinginan kita, menukarkan keinginan-keinginan dunia dengan keinginan-keinginan Kristus, dan setiap saat kita tunduk dan taat terhadap perintah-perintah Kristus. Seseorang yang sudah menyadari statusnya sebagai anak Allah dan telah melakukan bagiannya sebagai seorang anak, tidak perlu lagi mengkhawatirkan kebutuhan kehidupannya. Sama seperti seorang anak yang tidak lagi mengkhawatirkan kehidupannya selama dia menyadari bahwa Bapanya ada di sampingnya. Sama seperti itu juga kita seharusnya memiliki sebuah keyakinan bahwa Bapa kita di surga akan senantiasa memenuhi segala kebutuhan kita selama kita senantiasa ada di sisi Bapa. Sama seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 31-34 yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pertanyaannya, apakah arti dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kalau kita mau melihat dari firman Tuhan, versi yang lain dari bahasa Indonesia masa kini, carilah dahulu kerajaan Allah berbunyi demikian.
Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Pertanyaannya, sudahkah Allah memerintah di dalam kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendaknya saat ini? Sama seperti dalam sebuah keluarga, di mana seorang anak akan memiliki sebuah aturan di dalam keluarganya. Dan selama anak tersebut mematuhi setiap aturan yang diberikan oleh orang tuanya, akan mendapatkan segala kebutuhan hidupnya dalam keluarga itu. Begitu pula Allah kita, Bapa kita yang di surga, memberikan kepada kita aturan untuk kita mengikuti segala kehendaknya dan mengikuti segala perintahnya. Dan ketika kita sudah melakukan bagian kita, maka kita boleh memiliki keyakinan bahwa Bapa kita di surga akan memenuhi segala keperluan kita. Sadari status kita saat ini dan berjalanlah dengan iman bahwa Bapa kita di surga terlebih lagi tahu mengenai segala kebutuhan yang kita perlukan untuk kita menjalani tahun 2021 ini. Selamat menjalani tahun 2021 dengan semangat yang baru, karena status yang baru telah kita miliki, yaitu sebagai anak-anak Allah yang mencintai Bapa dan dicintai oleh Bapa. Tuhan Yesus memberkati.